Apa kata Imam Al-Mursi? Maka orang-orang awam, orang-orang yang dibukakan, dikasyafkan siapa hakikat wali, mereka akan jazbah, mereka akan mabuk, sakar, lalu menyembah si wali, padahal wali itu bukan Allah, tapi dia melihat sifat-sifat Allah. Dulu saya pernah bagi cerita ini di depan seorang artis, ya, tapi kemudian videonya dipotong, ya. Ada juga kiai datang ke rumah saya tanya, ya, masalah-masalah teologi. Saya kemudian katakan masalah Sayyidina Isa. Sayyidina Isa disembah oleh sebagian pengikutnya karena mereka melihat pancaran sifat Allah. Mereka bukan menyembah Nabi Isa, mereka sedang menyembah Allah. Tapi kalam ini tak bolehlah kita pakai hari ini, ya. Saya hanya ingin share bahwa dulu ada di kitab, ya. Dulu ada di dalam kitab. Ada imam yang pernah menyinggung masalah ini. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau punya tugas kuat, mengkuatkan tauhid, akhlak dan syariat, supaya apabila ilmu ma'rifat dibuka di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW tidak menyembah nabinya, tidak menyembah wali-walinya, tidak menyembah dewa-dewa dan malaikat. Dewa itu malaikat sebenarnya. Itu hakikatnya. Kenapa? Syariat ketat. Orang yang tambah kuat, tinggi hakikatnya, dia akan kuat syariatnya. Tidak mungkin. Itu ciri-ciri daripada Muhammadi. Umat Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW, setiap bertambah tajalliyat Allah ke dalam dirinya, akan bertambah kuat, sabit syariatnya, akan bertambah mesra dia dengan ilmu-ilmu akidah. Meskipun al-hussad, orang-orang yang hasad, akan tetap mengatakan dia kafir, dia sesat, ya. Dulu Al-Ghaus di zamannya Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili pun dituduh sesat. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi pun disebut sesat, karena beliau dikatakan pernah berguru kepada Sayyidina Balia bin Mulkan Abul Abbas Khidir alaihi salam. Orang tak percaya, dikira Khidir sudah mati. Mana ada, orang hidup lebih dari 1000 tahun. Dia fikir tidak mungkin. Iblis sudah mati atau masih hidup? Masih hidup? Masih. Apabila Allah sanggup berkuasa memanjangkan hidupnya iblis, apatah lagi memanjangkan hidup seorang nabi, ya, Sayyidina Khidir alaihissalam, ya. Orang yang hafal namanya Balia bin Mulkan, insyaallah akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu ini bagian daripada ilmu Khidiriyah, karena Sayyidina Khidir mengambil ilmunya, menyempurnakan ma'rifatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagian ahli hadis yang mengerti ilmu hakikat memasukkan nama Sayyidina Khidir kepada daftar jumlah list ashabun Nabi SAW. Di saat seorang wali diangkat rohaniahnya sampai ke alam jabarut, jika dia turun, dia bercerita ma'rifat, jadilah kitab Hikam Ibn Atha'illah. Jika dia naik lagi terus ke alam lahut, lahut itu artinya ketuhanan, tapi di alam itu yang dicerita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi alam itu hanya cerita tentang awsaf al-Muhammadiyah, sifat-sifat hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bernama Lahutiyah, lahut. Nanti ada lagi alam di atasnya, saya tak boleh cerita, ya. Kita bolehlah baca, ya, Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bistur ya Sayyidi Rasul. Beliau diilhamkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu salawat panjang sekali, kita baca sesanggupnya, ya.
takut saya tak kuat melanjutkan. Allahumma salli ala aini bahril haqa'iqil wujudiyatil mutlaqatil lahutiyah. Ya Allah, salli, limpahkanlah kasih sayang ala terhadap aini. Ain dapat berarti sumber, dapat juga berarti mata air. Ain juga berarti mata ini, tapi di sini ini bahasa majazi. Ain bahri, sumber lautan haqa'iq al-wujudiyah, sumber daripada lautan hakikat wujud al-mutlaqah al-lahutiyah, yang mutlak, yang tak dapat, yang tak terikat dengan materi, itu disebut mutlak. Tidak terikat dengan alamul mulk, dengan jasad ini, dengan bumi dan langit, disebut dengan wujud mutlak. Wujud apa? Ya, mana? Berat tak? InsyaAllah mudah ya Allah. Allah mayassir. Allahutiyah, ini penciriannya. Berarti ini solawat beliau download dari Play Store. Allahutiyah ya, ini analog saja. Kalau hendak download, tahu download ya, unduh. Kalau hendak munduh, bukan munduh jambu, bukan. Ini munduh ma'rifat al-Muhammadi. Harus ada alatnya. Kalau sekarang ada smartphone, smartphone-nya harus hidup, harus ada card-nya. Apa, rasid indakum? Rasid, rasid, pulsa, pulsa, topang. Nah, topang ya, biar sama dengan bahasanya. Harus ada di kreditnya. Sudah ada semua, harus ada alamat, nama emailnya. Sahih ya, itulah nama walayah. Setiap wali menyimpan di qalbunya nama kewalian. Nama kewalian itu nama kehambaan. Ada fulan Abdul Latif, ada Abdul Rahman, ada Abdul Jalil, ada abad. Itu namanya abad, ism walayah. Ism kita ini, nama mana yang paling berkesan di dalam qalbu, maka kita bisa masuk melalui pintu itu. Semua nama itu, semua nama-nama disebut asma, al-asma'ul husna, tapi dia hanya 99. Allah punya nama tak terbatas, tapi 99 ini punya jami', ism jami'. Oleh sebagian ulama disebut ismul jalalah, sebagian menyebut ismul zat. Tapi ini baru zatul asma', belum nama zat-zatnya. Masih ada lagi nama di balik nama, rahasia di balik rahasia. Jika hanya Allah saja nama, tidak ada rahasia, semua orang juga tahu. Yahudi dahulu, Yahudi ahli kitab juga sudah tahu nama Allah. Allahumma Elohim, Allah, sama. Ada nama di balik nama. Tapi lafaz alif lam lam ha, Allah, itu mencakup semua 99 nama. Apabila kita menyebut di dalam kalbu Allah, 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 maka nama itu akan mencakup semua al-asma'ul husna. Tidak usah fikirkan orang yang membid'ahkannya, karena jika fikiran ini berjalan, dia menjadi hijab kalbu. Inilah asbab kenapa murid tidak pernah dapat natijah hasil ketika berzikir, karena fikirnya masih banyak soal, soal jawab, bid'ah tak. Orang sudah zikir, orang sudah mabuk, orang sudah fana, dia masih jidal di kepalanya ya. Asif ya. Kasihan. Baik.